welcome back to my Ica Maharani vlog. So, kembali lagi di YouTube channel aku. Dan ini adalah video pertama aku di tahun 2024. Karena sebelumnya itu aku pernah bikin video YouTube channel di tahun 2017. Cuman aku sempat off dulu, jadi kita balik lagi di tahun 2024. Untuk awal video aku yang pertama ini, itu bukan lagi tentang daily vlog atau tentang rutinitas, tapi lebih ke edukasi. Jadi tahun 2024 ini adalah tahun dimana aku baru aja lulus dari SMA. Kerasa banget waktu itu berjalan dengan singkat dan tahu-tahu aku udah lulus SMA aja. So, tanpa basa-basi, di video kali ini aku membuat tema judul yaitu tentang mencoba hal yang baru di masa SMA. Kenapa sih di masa SMA? Kenapa nggak di masa ketika kita udah lulus SMA, setelah selesai dari bekerja, atau sedang kuliah? Nah, berhubung aku baru aja lulus SMA, makanya aku mencoba hal baru di masa SMA, dan ini pun bisa menjadi edukasi bagi kalian, mungkin adik-adik kelas yang baru memasuki bangku SMA, atau mungkin buat teman-teman yang lagi kuliah atau bahkan yang udah bekerja. Biar lebih asik lagi, di sini aku punya 9 kartu atau 9 notes. Ini semua isinya tentang pertanyaan, dan aku akan menceritakan mencoba hal baru itu seperti apa melalui pertanyaan-pertanyaan notes ini. Di sini aku garis bawahi ya, ini versi aku, bukan versi profesor atau dosen. Di sini kan ada 3 warna kartu. Ini ada warna matcha atau hijau, ada warna merah sama warna pink. Nah, kalau warna hijau itu dia lebih ke hal yang positifnya, merah itu lebih ke negatif, yang pink itu kayak tengahnya gitu, antara positif sama negatif. Yang pertama aku baca yang notes warna hijau. Hal baru apa yang pernah kamu lakukan di masa SMA? Berhubung waktu aku menginjak bangku dari SMP ke SMA itu di masanya COVID, karena otomatis aku melaksanakan MPLS lewat online. Otomatis kurang seru ya, kurang asik. Hal-hal barunya itu, yang pertama, aku jadi tahu belajar online itu seru nggak sih, apalagi bagi aku yang tipikal anaknya kalau belajar itu lebih suka langsung bertatap muka dengan gurunya dibandingkan harus visual. Yang kedua, kelas 10 mulai dapet tugas kelompok itu membuat video pendek, dimana mungkin itu memang udah jadi basic aku karena aku sudah mengenal dunia film atau dunia entertainment itu dari kecil. Bagi aku itu bukan hal yang asing lagi. Tanpa disadari, seringnya kita diberikan tugas-tugas seperti itu memang sih capek. Tugasnya itu rumit, pelajarannya bukan 5 atau 10, bahkan lebih ya, bisa belasan mata pelajaran. Makanya itu, pertama aku bisa upgrade skill, meningkatkan skill aku buat video, merekam video, editing video, yang berperan juga dan bikin script writer atau penulis naskah, yang dimana biasanya sebelum-sebelumnya itu aku cuma taunya syuting, acting, dan berlatih terus untuk berakting. Naskah aku hanya sekedar membaca ketika kita diberikan skrip atau skenario sebelum kita syutingnya. Nah, kutip, aku belajarnya tidak gimana sih cara membuat naskah yang benar, gimana sih cara membuat editing video yang benar, itu nggak sama sekali. Aku hanya menggunakan tools yang ada di aplikasi pengedit, dan kalau untuk naskah sendiri aku mencoba sendiri. Seingat aku ketika dulu aku pernah syuting, ketika aku pernah melihat sebuah naskah film, dan disitulah aku membuat. Memang buat teman-teman semua yang kurang suka sama harus bikin ini, bikin itu, capek. Tapi bagi aku sendiri, apalagi aku mengerjakan itu sendiri, jujur itu hasilnya kayak seneng banget, walaupun entah itu nantinya akan dijual atau akan dipublikasikan kepada seluruh masyarakat ataupun hanya sekedar buat kita personal doang. Tapi jangan salah, hasil editan yang kita bikin itu dengan cara niat, banyak kita menghabiskan waktu, walaupun itu hanya sebagai untuk diri kita sendiri, tapi itu tuh kayak wow, gila sih, keren banget. Aku tuh bisa menghasilkan sebuah project walaupun aku belum tahu di mata orang lain project aku itu bagus atau tidak,
Selain itu juga, di masa SMA itu aku tidak hanya bergaul di lingkungan sekolah doang, aku lebih banyak bergaul di lingkungan luar. Mungkin banyak yang mengira mencoba hal baru itu entah nakal atau menjadi anak polos. Bukan ya. Kalau di sini aku lebih ke mencari wawasan agar pikiran kita tuh terbuka. Kita tuh nggak harus stuck di situ aja. Kita tuh bisa mengasah skill kita ketika kita lagi sekolah ataupun udah lulus sekolah. Aku tidak mempermasalahkan buat adik-adik mungkin yang masih SMA atau SMP mempermasalahkan kayak berarti aku nggak boleh dong merasakan hal negatif ketika masa SMA atau masa putih abu. Sebenarnya aku tidak melarang. Ada kalanya kita mengetahui, ada kalanya tidak. Tapi selagi masih batas wajar. Kalau kalian hanya ingin sekedar mengetahui agar kalian tidak dibilang, duh kamu kurang update, duh kamu anak polos, itu is okay, gak masalah. Tapi jangan sampai kalian terjerumus ke dalam hal itu. Masih harus mencari hal-hal baru, baik itu kalian masih usianya muda ataupun sudah 17 tahun ke atas. Itu perlu kalian ketahui, semakin banyak kalian mencari atau mencoba hal-hal baru seperti workshop, menjelajah, atau kalian mengikuti suatu organisasi atau berteman dengan orang di lingkungan luar, jadi bukan hanya sekedar di lingkungan sekolah doang, itu akan berpengaruh kepada pola pikir kalian, cara kalian berbicara, dan cara kalian menanggapi ketika seseorang memberikan suatu pertanyaan atau juga hal-hal yang tadinya kalian tidak tahu, kalian menjadi tahu. Kan ada organisasi intrasekolah ya atau OSIS. Nah, pasti dia bilang, duh gak mau deh jadi OSIS, capek disuruh ini itu. Ada yang bilang sebagian besar anak-anak bilang kayak gitu. Tapi ada juga yang mengambil faedahnya. Faedahnya itu apa? Kalian jadi mengetahui kayak cara berorganisasi itu gimana sih, cara mengendalikan emosi kalian, capek kalian ketika kalian lagi sibuk-sibuknya tapi kalian gak ada waktu istirahat tuh kayak gimana sih, cara pola pikir kalian, terus cara kalian memanage waktu itu pasti akan berbeda sekali. Kalian bisa melakukan untuk mengasah skill kalian, contohnya ketika ada olimpiade, pertandingan, atau apapun itu, jika kalian mau, cobalah itu karena itu akan membantu kalian ketika adanya jalur undangan kuliah seperti SNBP ataupun ketika nanti kalian masuk ke instansi pemerintah atau sekolah kedinasan. Sertifikat itu akan membantu kalian untuk menambah poin plus agar kalian bisa masuk. Masih ada lagi banyak hal yang perlu kalian coba selain beberapa yang udah aku jelasin tadi. Kita lanjut ke kertas kedua. Apa kamu ingin mencoba hal baru saat itu? Mengapa kamu tidak mencoba hal baru itu saat sudah lulus saja di masa SMA? Kalau dari aku pribadi, memang kebanyakan orang merasa udah deh aku coba hal-hal barunya nanti aja pas kuliah atau pas lulus sekolah. Mencoba hal baru ketika kalian masih sekolah itu adalah hal yang jarang banget orang coba. Lagi itu bisa menjadi sebuah keseruan buat diri sendiri yang teman kalian tidak tahu, baru tahunya ketika lulus sekolah, tapi kalian udah tahu duluan sebelum mereka. Suatu kebanggaan buat diri kita sendiri. Wawasan aku sih, karena wawasan aku tuh lebih kayak terbuka, berbicara, cara menyikapi, cara interaksi dengan orang yang lebih dewasa atau orang-orang di luar sana di masyarakat, pasti dengan seiringnya waktu itu akan berbeda. Beda lagi sama orang-orang yang baru mengetahui hal baru itu ketika dia baru lulus sekolah. Otomatis dia harus beradaptasi dulu, harus mencoba dulu, dan banyak rasa ketakutan. Rasa percaya diri pun akan menurun. Lanjut ke notes yang warna pink. Seberapa penting menurutmu kita harus mencari hal-hal baru? Dan apa yang terjadi jika tidak mencoba hal-hal baru di masa SMA? Seberapa penting? Itu sebenarnya penting banget. Apalagi aku yang anaknya sering berinteraksi sama orang di luar lingkungan sekolah, itu berpengaruh banget. Apalagi terutama cara berbicara, cara menyikapi orang-orang. Karena orang-orang di luar sana tuh jujur beda-beda banget. Ada yang bisa diajak interaksi, ada yang kitanya harus sopan baru ditanggapi, ada juga yang bodo amat. Disitulah kita akan merasakan perbedaan yang dimana ini loh, aku udah mencoba, aku interaksi sama orang yang umurnya lebih tua dari aku bisa, dibandingkan teman aku yang interaksi sama orang yang lebih tua tapi dia mengajak interaksinya itu
masih kayak menjadi teman sebaya, itu pasti beda banget. Itu sangat penting. Jika kalian tidak mencoba, itu bukan hal yang buruk, tapi apa salahnya kalian mencoba seiring berjalannya waktu. Walaupun mungkin kalian saat ini udah lulus SMA atau lagi kuliah atau lagi bekerja, is okay. Mencoba itu tidak harus menunggu. Selagi masih ada waktu ya, cobalah perlahan demi perlahan. Pertanyaan kedua, apa makna yang kamu dapat setelah mengetahui hal baru tersebut di masa SMA? Maknanya yang aku dapat itu pasti ada positif dan negatifnya. Kalau dari positifnya sendiri, wawasan terbuka, cara kita menyikapi orang yang teman sebaya, usianya lebih tua dari kita, atau mungkin kita bertemu dengan orang yang sudah profesor atau pejabat, itu pasti beda banget. Dan cara penampilan pun pasti beda banget dibandingkan sama orang yang belum pernah mengetahui hal-hal tersebut. Pasti menganggapnya itu semua sama. Negatifnya itu memang kalau kita berinteraksi dengan orang yang lebih luas atau di masyarakat tentunya, kalian harus pandai-pandai menjaga diri, karena kalau di masyarakat itu kita tidak ada yang tahu ya, orang yang baik yang mana, yang buruk yang mana, yang jahat yang mana, karena kita melihatnya semua itu sama. Apalagi kalau baru kenal, kalian boleh berinteraksi di luar, boleh, tapi kalian harus hati-hati dan waspada. Apakah kamu ada merasakan hal baru itu tidak berarti bagimu di masa SMA? Yes, aku pernah merasakan hal itu. Bahwa ketika aku sudah mencoba suatu hal yang baru, tapi itu kayak nggak ada apa-apanya buat aku, nggak ada efeknya buat aku. Sempet stuck, yang dimana stuck itu, dan aku nggak mau coba lagi deh hal-hal baru. Nggak mau kayak teman-teman aku deh, cobain ini, cobain itu, pengen kayak teman aja deh, masih di zona nyaman. Main sama teman, atau kerja kelompok, atau diem di rumah. Di situ aku pernah merasakan hal itu. Apakah kamu akan menyesal jika hal-hal baru yang kamu coba membuatmu gagal di masa SMA? Kalau menyesal itu pasti ada ya. Ketika beberapa orang lagi stuck atau dia berhenti di tengah jalan, itu pasti kita akan merasakan penyesalan. Ya dimana kayak, aku nyesel banget sih cobain hal baru ini, ternyata gak ada faedahnya sama aku. Aku selalu merenung kembali ke diri aku sendiri dengan cara aku mengingat kembali pengulangan, kayak dulu tuh aku ngapain sih, dulu tuh aku nyoba hal apa sih. Nah, tapi dibalik itu, gagal itu aku merasa, oh, tapi kalau aku nggak nyoba hal waktu itu, mungkin aku nggak akan bisa jadi kayak yang sekarang. Kalau nggak nyoba itu, mungkin aku belum tahu deh aku sekarang masih polos atau kayak gimana. Karena setiap proses, baik itu mencoba hal baru atau kamu melakukan suatu hal yang kamu jadi suatu konsisten buat kamu, itu memang susah dan terkadang kita ada merasa hal itu akan gagal. Ada suatu hal yang bisa membuat itu menjadi manfaat buat kalian. Yang ketiga, di kertas warna hijau. Apa hasilnya dalam kehidupan sehari-hari setelah kamu mencoba hal-hal baru tersebut? Mungkin beberapa orang menganggap nggak ada hasilnya. Bagian orang ada yang menganggap ada hasilnya. Kalau aku sendiri, aku menganggap aku ada hasilnya. Hasilnya yang pertama, tidak jauh lagi dari wawasan aku tuh lebih terbuka. Yang dimana, yang tadinya pemikiran aku hanya sekitar lingkungan sekolah doang. Sedangkan aku tidak tumbuh dewasa dimana sebelum waktunya. Tapi tanda kutip, tumbuh dewasanya itu bukan hal yang negatif. Tapi pikir kamu berubah, cara kamu menanggapi orang beda banget. Kamu interaksi sama orang yang sudah lebih ahli dibanding kamu, itu pasti beda banget. Rata-rata jika orang yang pola pikirnya sudah berubah, sejak interaksi dia akan memikirkan halnya itu kayak untuk kedepannya tuh kayak gimana sih gitu. Kan hanya sekedar gosip, curhat, ataupun kayak ngomongin hal-hal yang nggak penting. Lebih ke kalau aku cerita sama dia kayak ini, nanti aku dapat kedepannya apa ya? Apa sih yang bisa aku dapetin dari hasil yang teman aku omongin ini? Bagaimana jika hal baru yang telah kamu lakukan itu tidak memotivasimu untuk kedepannya? Biar bisa memotivasi hal-hal baru tersebut. Memotivasinya itu dengan cara kamu baru mempunyai skill baru, seperti nyanyi, kamu pernah manggung, kamu
sering berinteraksi sama orang-orang jabat atau orang hebat lah, bisa kamu gunakan kembali untuk memotivasi kayak aku tuh harus lebih dari ini. Aku nggak bisa cuman sekedar mengetahui doang, aku nggak bisa. Sekedar mengetahui sia-sia dong hal-hal yang pernah aku coba, hal-hal baru yang pernah aku temuin, ketemu sama orang yang lebih pintar atau orang hebat. Itu tidak semua orang bisa, dan tidak semua orang juga bisa berinteraksi dengan beliau. Makanya kenapa aja kamu sudah mencoba hal-hal baru, jangan pernah berhenti di situ saja. Jangan merasa puas, kamu harus gali lagi, kamu cari lagi yang lain. Tidak ada salahnya kamu mencoba hal-hal baru. Selagi itu bisa membantu kamu untuk menumbuhkan dirimu sendiri, menumbuhkan pola pikirmu sendiri untuk menjadi lebih baik. Yang ketiga, terakhir di kartu warna pink, apa motivasimu agar semua orang tidak bosan mencari atau mencoba hal-hal baru ke depannya? Yang tadi aku bilang, jangan pernah puas ketika kamu sudah mencapai suatu hal, dan terus gali, terus mencari hal-hal yang baru. Walaupun memang itu terasa berat, terasa capek, tapi jika kamu sudah menemukan hal baru itu, kamu tidak akan merasa gagal, kamu tidak akan merasa menyesal. Malah itu akan membuat kamu kayak, wow, gila sih, aku keren banget, aku udah sampai di penghujung saat ini, aku udah bisa goals aku tercapai berkat hal-hal baru yang udah pernah aku coba di masa-masa sebelumnya. Nah, itu tadi video yang bisa aku sampaikan ke kalian semua. Semoga bisa dapat mengedukasi dan bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel aku, aktifkan notifikasi loncengnya biar kamu gak ketinggalan sama video terbaru aku. Jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian semua. See you guys!